besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Baik, shalom kepada semua jemaat yang sekarang ini sedang mengikuti ibadah menerusi online. Sebelum kita memulakan semua acara pada pagi hari ini, saya ingin membawa semua jemaat berdoa bersama-sama, dan di akhir doa ini saya akan mengaminkan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik. Engkau mempertemukan kami di dalam ibadah menerusi online pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk merayakan hari kemerdekaan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus karena Engkau mengizinkan Malaysia bebas oleh jajahan dan kami telah mengalami kemerdekaan di negara kami sendiri. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa segala acara yang kami adakan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan terus menyertai kami. Pakai anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan, pimpin pujian, pemain musik, dan juga penyampai firman Tuhan, dan serta yang lain juga. Engkau terus memberikan mereka kesungguhan dan kekuatan di dalam melayani ya Tuhan Yesus. Dan biarlah pelayanan kami pada pagi hari ini menjadi satu berkat besar dalam pribadi kami masing-masing dan mendatangkan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Amin.
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu untuk kita yang berada di rumah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Baiklah, hari ini kita mengadakan kebaktian kemerdekaan sempena Gereja ICB Pekan Beaufort mengadakan ibadah secara online. Dan sekarang ini kita masuk dalam pujian penyembahan. Mari kita semua bangkit berdiri. Yang senang, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji kemuliaan-Nya Tuhan. Haleluya. Kita dipilih untuk dikuduskan dan kita diberdiri dengan kuasa Allah. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kita dipilih. Perbuatan yang
sabda firman Tuhan, dan mari kita menaikkan penyembahan Malaysia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah atas suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Sama-sama kita naikkan sekali lagi, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak
Shalom, selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan, secara khusus jemaat SEPI Pakan Befot. Terima kasih untuk setiap pribadi yang siap komitmen dalam pelayanan sempena Hari Kemerdekaan. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan kita mau belajar firman Tuhan. Saya bawa kita dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas segala ketetapan Tuhan, anugerah kasih karunia Tuhan bagi kami, secara khusus dalam sempena merayakan kemerdekaan negara kami. Kami percaya bahwa semuanya itu telah diatur dan telah direncanakan oleh Allah sendiri sebagai sumber kemerdekaan ini, dan hanya di dalam Allah lah kami telah menemukan kemerdekaan yang sejati, dan Allah telah menganugerahkan kemerdekaan di dalam Malaysia ini sehingga kami lepas daripada jajahan dan kami hidup sebagai rakyat Malaysia yang terus dalam keadaan yang baik, damai, karena Tuhan beserta bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam pemberitaan firman-Mu kami semakin dikuatkan, kami semakin melihat negara kami sesuai cara pandang Tuhan. Kami terus melihat segala peristiwa yang kami terima alami kemerdekaan ini sesuai dengan kebenaran-kebenaran Allah sendiri. Terima kasih, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat dalam surat Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Surat Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Pasal baca surat Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saya ulangi. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Yesus, kita melihat bahwa ayat ini sedang berbicara dan menyatakan bahwa setelah kita dimerdekakan oleh Allah, dan kemerdekaan itu membawa kita kepada suatu kehidupan disebut sebagai pengudusan, sehingga akhir daripada itu adalah tertuju kepada kehidupan yang kekal. Nah, dan hari ini juga kita mengalami suatu kesyukuran yang begitu meluap dan kesyukuran yang begitu kita alami dan rasai, di mana kita sebagai rakyat Malaysia telah mengalami satu kemerdekaan atas pembebasan daripada jajahan pada tanggal 31 bulan Agustus 1957. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus, sesungguhnya kita memandang satu kemerdekaan ini pasti ada keterlibatan Allah sendiri. Sejarah yang dialami oleh negara Malaysia, semuanya itu telah diatur, diizin oleh Allah secara sempurna. Dan hari ini kita telah mengalami kemerdekaan ini di dalam negara Malaysia. Saya membawa kita belajar satu tema sederhana untuk kita pahami. Itu adalah bertemakan implikasi kemerdekaan orang percaya bagi dunia. Implikasi kemerdekaan orang percaya bagi dunia, ataupun bagi Malaysia, negara kita secara khususnya. Ini bermaksud, tema ini membawa kita untuk mengerti bagaimana saya, orang percaya, mengimplikasikan kemerdekaan Yesus telah lakukan di dalam kemerdekaan di negara Malaysia. Nah, saya dan saudara dan jemaat Tuhan, bagaimana kita mengimplikasikan kemerdekaan itu selama kita hidup di dalam negara ini sesuai dengan cara Tuhan sendiri. Nah, pasti seluruh agama memiliki cara pandang,
Tetapi pagi hari ini saya membawa kita untuk belajar bagaimana saya hidup. Bagaimana cara hidup saya di dalam negara Malaysia ini. Implikasi kemerdekaan yang saya alami ini sebagai orang percaya dengan cara Allah sendiri. Sehingga kemerdekaan itu kelihatan pada waktu kita beragama dan bergereja. Dan kemerdekaan yang kita alami ini terimplikasi terhadap negara kita Malaysia. Nah, ini yang saya mau jelaskan bagi kita. Jadi inilah maksud tema ini. Jadi para jemaat Tuhan tahu bagaimana kita hidup di dalam Malaysia yang merdeka. Kita ada dasar terhadap kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, jadi hal yang pertama untuk kita pelajari implikasi kemerdekaan orang percaya terhadap negara Malaysia ataupun bagi dunia ini adalah hidup berbuahkan pengudusan. Kita boleh lihat dalam Roma pasal 6 ayat 22 yang sebentar kita baca tadi. Ini bermaksud bagaimana kita hidup di negara Malaysia dan ataupun bagaimana kita hidup bagi dunia sebagai orang yang merdeka. Di dalam kemerdekaan Malaysia itu adalah hidup berbuahkan pengudusan. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Tuhan mau supaya kita hidup berbuahkan pengudusan di negara kita Malaysia dan bagi dunia. Nah, jadi Allah telah menyatakan satu kebenaran bahwa semua kita sebagai umat Allah itu dibenarkan oleh iman. Tetapi tidak semua orang percaya itu hidup dalam kekudusan. Sedangkan Alkitab mengajar bahwa kalau kita dibenarkan oleh iman, maka buahnya adalah pengudusan. Kita sedang hidup berbuahkan pengudusan. Nah, jadi inilah yang Tuhan inginkan dalam kita, bagaimana kita menyatakan kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam kemerdekaan Malaysia ini adalah hidup berbuahkan pengudusan. Ini hidup berbuahkan pengudusan bermaksud kita hidup dalam Malaysia ini tidak secara sembarangan. Kita menghargai negara kita. Kita mencintai negara kita karena negara kita bersumber daripada Allah sendiri. Dan kita hidup dalam negara Malaysia ini tidak terlibat di dalam kejahatan-kejahatan. Kita juga tidak terlibat daripada setiap perbuatan-perbuatan dosa. Dan sebagai orang percaya implikasi kita hidup dalam pengudusan supaya kita tidak mementingkan keinginan kita sendiri, tetapi kita mementingkan keinginan Allah sendiri. Nah, itu hal yang pertama, itu adalah hidup berbuahkan pengudusan. Yang kedua, implikasi kemerdekaan orang percaya bagi dunia itu adalah hidup dalam geram dan terang dunia. Hidup beracuan kepada firman, hidup menjadi garam dan terang dunia. Ini yang kedua, hidup dalam garam dan terang dunia yang tidak tersembunyi. Ini garam dan terang itu harus kelihatan dalam setiap praktik hidup kita. Garam dan terang harus dinyatakan seluruh keberadaan hidup kita. Garam dan terang harus dinyatakan melalui seluruh keberadaan kita. Cara pikir kita, perkataan kita, kelakuan kita, perbuatan kita di mana saja. Dalam pekerjaan, dalam apapun pekerjaan dalam negara Malaysia, kita tetap menjadi garam dan terang dunia. Memperluas dan memperkenalkan kerajaan Allah yang sesungguhnya bagi negara Malaysia. Nah, dan kita juga memperlihatkan perbuatan yang baik selama kita hidup dalam dunia ini. Bahkan dimanapun kita hidup, kita harus hidup dalam garam dan terang bagi dunia. Sehingga kehidupan kita di gereja itu adalah menjadi garam dan terang dunia. Dan di luar gereja, di dalam keadaan kita pun di negara Malaysia, baik kita sedang dalam kerja di bagian politik, kerajaan, pokoknya di dalam pekerjaan-kerajaan, kita hidup dalam garam dan terang bagi dunia. Inilah implikasi kita sebagai orang percaya. Kita tahu bagaimana cara kita hidup di negara Malaysia. Tetapi orang yang tidak percaya Yesus tidak tahu bagaimana cara dia hidup di dalam negara Malaysia yang merdeka ini. Tetapi pagi hari ini kita telah belajar dua hal.
bagaimana kita hidup mengimplikasikan kemerdekaan di negara Malaysia ini. Dengan cara Allah sendiri. Itu adalah hidup berbuahkan pengudusan dan hidup menjadi garam dan terang dunia. Salam merdeka bagi seluruh jemaat Tuhan SIB Pekan Beaufort. Kiranya kemerdekaan ini membuatkan kita semakin kuat, semakin teguh mencintai negara, apalagi mencintai kepada sumber negara ini adalah Allah sendiri. Kita berdoa. Ayo bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami telah disadarkan, kami telah ditemukan kebenaran pengertian yang jelas, sehingga kami sebagai orang percaya bagaimana kami mengimplikasikan kemerdekaan ini di negara Malaysia. Itu dengan hidup berbuahkan pengudusan dan hidup menjadi garam dan terang bagi dunia. Bapa di surga, kiranya kekuatan, kemampuan melakukan hidup kedua hal ini terus menguasai dan membungkusi kami, sehingga kami hidup tidak mementingkan diri kami, tetapi kami hidup mementingkan dan mengutamakan keinginan Allah sendiri dalam kehidupan kami sebagai umat Allah. Kiranya pemberitaan firman Tuhan membawa kami dan mengarahkan kami untuk tetap berada dalam posisi yang benar. Kami terarah untuk memandang cara pandang yang benar, sehingga ini mempengaruhi cara kami bertindak secara benar selama kami hidup dan dalam negara Malaysia ini. Kiranya pemberkatan, kiranya pemulihan, kiranya damai sejahtera terus membungkusi dan menguasai kami sebagai orang percaya, sehingga kami memperlihatkan itu di dalam negara Malaysia ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kedamaian, kemakmuran.
Baik, kita berdoa. Yang sedang ada di rumah ataupun di mana-mana, kita berdiri bersama dan kita berdoa. Kita berdoa bagi Malaysia supaya dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Allah sebagai sumber segala sesuatu yang ada, baik dunia bahkan serta isinya. Kami sangat bersyukur, berterima kasih karena kami telah mengalami satu sejarah yang membuatkan kami untuk mengagung-agungkan Engkau. Kami tahu bahwa negara Malaysia mengalami satu kemerdekaan lepas daripada jajahan. Itu semua karena ada penyertaan Tuhan bagi kami semua. Tuhanlah yang telah memimpin, Tuhanlah yang terus memberikan kekuatan, pengharapan bagi negara ini, sehingga kemerdekaan yang kami alami di negara Malaysia ini membuatkan kami merasa bangga karena kami menjadi rakyat Malaysia. Bapa di surga, kami tahu meskipun kami tidak memiliki seagama yang sama, sealiran yang tidak sama, tapi kami percaya seluruh dunia bahkan negara Malaysia dan segala kami semua yang tinggal di negara Malaysia, kami memiliki kesamaan di mana kami ada karena Allah sendiri. Dan negara Malaysia ada pun karena Allah yang telah merencanakannya ada, sehingga kami benar-benar mengalami satu pelepasan kemerdekaan daripada jajahannya Tuhan. Bapa di surga, kami mau bersatu di dalam doa pada pagi hari ini untuk terus-menerus menyerahkan negara kami Malaysia yang sudah Tuhan kasihi, yang sudah Tuhan menyatakan kebaikan-Mu bagi negara ini, sehingga kami mengalami satu kemerdekaan yang sudah Tuhan rencanakan bagi kami melalui para pemimpin-pemimpin yang ada. Sehingga kami sangat bersyukur karena sejarah ini kami telah mengalami, kami telah terima ini karena kami tahu ada Tuhan yang bersama. Bapa di surga, kiranya negara ini menjadi negara yang bermoral tinggi. Negara ini memiliki disiplin yang tinggi, etika yang sangat-sangat tinggi, sehingga negara ini mampu menjadi teladan, mampu menjadi negara yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya di dalam negara ini Engkau terus ditinggikan, Engkau terus dimuliakan melalui setiap kehidupan kami dan kepercayaan yang ada dengan kami semua. Bapa di surga, siapapun yang memimpin dan siapapun yang mengatur negara Malaysia ini, Engkau yang mendahului, Engkaulah yang memberi hikmat, Engkaulah yang memberi kebijaksanaan, sehingga mereka memimpin negara ini dengan penuh komitmen. Bahkan mereka memimpin negara ini dengan takut kepada Allah, karena kami tahu bahwa negara ini memiliki negara yang beragama. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa setiap kami terus diperbaharui oleh Allah sendiri, sehingga kami sebagai rakyat Malaysia, kami menghormati dengan cara bertanggung jawab. Kami menghormati untuk tidak melakukan apa yang jahat bagi negara ini, tetapi kami hidup dalam negara ini, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya kami sebagai orang percaya yang meresponi dan sedang tinggal di dalam negara Malaysia ini, kami dimampukan menjadi garam dan terang dunia, sehingga kami tahu bahwa ada rencana Tuhan bagi setiap apa yang dilalui oleh negara ini. Engkaulah sumber kekuatan negara ini, Engkaulah sumber pemulihan bagi negara ini, Engkaulah sumber kedamaian bagi negara ini, Engkaulah sumber kesatuan bagi negara ini, sehingga semuanya terarah untuk kemuliaan bagi Allah sendiri. Terima kasih kami melepaskan peristrian pemberkatan daripada Allah sendiri jadi bagi negara kami Malaysia. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Haleluya. Amin.
Terima kasih yang di rumah boleh duduk. Tuhan yang berkati. Saya ucapkan terima kasih di atas firman Tuhan yang disampaikan oleh pastor dalam ibadah online sempena menyambut Hari Merdeka kita pada tahun 2021 ini. Dan sebelum kita bersurai, saya sukalah membawa jemaat untuk berdoa bersama-sama tentang apapun gerakan Roh Kudus dalam hati kita masing-masing, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini, di bumi Malaysia ini. Pada kali ini sudah sampai hari ulang tahun kemerdekaan kita 64 tahun. Jadi apa yang kita harapkan ialah segala firman Tuhan yang kita dengar dari dahulu hingga kini, semoga itu dapat berlaku dalam kehidupan kita sementara kita masih di dunia ini. Baiklah, mari kita berdoa dengan bersama-sama. Terpujilah namamu Allah Bapa di sorga, Allah lah Halik langit dan Halik bumi, Allah yang layak ditinggikan dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kerana firman-Mu, kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan telah beri kepada kami dalam ibadah online untuk sambutan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Malaysia yang ke-64 untuk tahun 2021 ini. Kami tidak menyangka bahwa kami dapat menikmati ulang tahun kemerdekaan yang ke-64 ini secara manusia. Tetapi itulah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena kehendak-Mu lah kami dapat hidup pada tahun ini. Maka kami dapat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara Malaysia yang ke-64 ini dengan kesempatan yang ada, dengan peluang yang ada. Maka kami dapat mendengar firman-Mu sebentar tadi yang menjadi kekuatan dan keteguhan iman kami, supaya kami tetap setia, tetap di dalam pengharapan kuasa Roh Kudus Tuhan sahaja yang membantu kami, yang membimbing kami, yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan ini. Tuhan, pada masa ini kami mengingatkan pelayanan-pelayanan para hamba Tuhan di seluruh dunia, termasuklah Pastor Jamri dan Pastor Diana dan anak mereka berdua di tempat ini yang telah dilantik oleh SIB Pusat sebagai tenaga penuh masa di tempat ini. Dan kami serahkan kehidupan Pastor Jamri dan istri dan anak-anaknya, supaya Tuhan dapat mengurapi kehidupan mereka sebagai satu keluarga di tempat ini. Dan biarlah mereka tetap diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa daripada kuasa Roh Kudus Tuhan sendiri, supaya Pastor Jamri dapat melangsungkan pelayanan penuh masanya di tempat ini, khususnya bagi jemaat SIB Pekan Beaufort untuk masa-masa yang akan datang ini, supaya kami bertahan, supaya kami tetap teguh, supaya kami menjadi saksi yang hebat di dunia ini, di dalam kehidupan secara rohani. Sebab kami merasakan bahwa cabaran dunia yang mulai kami rasakan tahun 2020 lagi, telah ada suatu cabaran yang sangat mengejutkan dunia, di mana COVID-19 telah melanda dunia, termasuk bumi Malaysia ini. Dan kami tahu bahwa akan ada cabaran-cabaran yang lebih hebat yang tidak terfikir oleh akal manusia, yang menjadi cabaran kepada kehidupan kami di bumi ini. Ya Tuhan, pada malam ini kami berdoa supaya kehidupan para pekerja penuh masa, para pendeta, para pastor yang sedang melayani di seluruh Malaysia dan seluruh dunia, ya Tuhan. Tuhan berkatilah mereka, supaya mereka diberikan kuasa yang luar biasa, supaya mereka dapat memimpin kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan di dalam pelayanan mereka, di mana mereka ditetapkan melayani, termasuk SIB Pekan Beaufort ini. Tuhan, kami berdoa supaya seluruh jemaat SIB Pekan Beaufort ini
akan bertambah sukacita, akan bertambah damai sejahtera, akan melimpah, akan bersemarak sukacita di dalam kehidupan kami secara rohani di hadapan Tuhan melalui pelayanan Pastor Jamri di tempat ini. Dan demikian kami berharap supaya kegirangan di dalam kehidupan kami secara pribadi bertambah, makin bertambah, karena ada sukacita, ada kemahuan yang lebih tinggi untuk haus akan firman Tuhan. Dengan adanya keinginan yang haus akan firman Tuhan yang lebih tinggi daripada tahap yang sudah berlalu, maka kami dapat menikmati suatu kehidupan yang sungguh indah daripada Tuhan, yang mana Tuhan telah nyatakan dalam firman-Mu sebelum ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan telah berjanji, apa yang tidak pernah difikir oleh fikiran manusia, apa yang tidak pernah terancang oleh manusia, dan itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia dalam kehidupannya. Dan inilah yang menjadi pengharapan bagi kami. Tuhan, kuatkanlah seluruh umat jemaat SIB Pekan Bopot ini. Tidak kiralah sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai remaja, sebagai jemaat, dan sebagai anggota tetap, anggota bersekutu di tempat ini. Tuhan, urapilah kami. Berikan kami kesatuan di dalam pelayanan, supaya kami dapat menunjukkan suatu kesaksian yang sangat hebat kepada seluruh masyarakat yang belum mengenal Tuhan di dalam daerah Bopot ini dan untuk kawasan Bopot ini, ya Tuhan. Supaya kami masing-masing diberikan keberanian untuk bersaksi, menjadi saksi yang hebat di dunia ini. Seperti mana kehendak-Mu di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19 hingga 20, yaitu karena itu jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sehingga akhir zaman. Dan inilah pengharapan kami Tuhan pada waktu ini. Dengan waktu yang ada ini, kami dapat menikmati firman-Mu yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami yang tidak terbanding. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur karena kesempatan yang ada pada ketika ini, sehingga kami dapat mendengar seluruh khotbah pastor yang sangat indah, yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera yang baru, memberikan kami damai sejahtera dalam hati kami, untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan kemurahan-kemurahan Tuhan yang sangat banyak di dalam kehidupan kami dan tidak terkira dalam hidup ini, ya Tuhan. Itulah sebab kami bersyukur karena waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami sangat indah. Maka dengan inilah kami dapat menyelesaikan ibadah ini dengan sangat baik. Demikian kami berdoa untuk seluruh tim pujian penyembahan yang telah membantu menjayakan rakaman online untuk sempena sambutan Hari Merdeka Malaysia pada tahun ini. Kami bersyukur karena mereka telah diberikan kekuatan dan kesempatan, walaupun dalam keadaan sibuk, walaupun dalam keadaan lemah, walaupun keadaan terhalang oleh pelbagai banyak peraturan-peraturan oleh kerajaan dalam usaha untuk memerangi COVID-19 ini. Maka kami juga diberikan sukacita untuk datang melakukan pelayanan dan rakaman ini bersama-sama. Dan kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu kepada tim pujian penyembahan di SIB Pekan Bopot ini, dan pemuda-pemudi yang terlibat, dan seluruh peralatan yang mereka telah gunakan, dan kendaraan yang mereka telah gunakan, dan waktu yang mereka telah gunakan. Kami sangat bersyukur kepadamu, sehingga kami dapat melepasi segala cabaran-cabaran di dalam kehidupan ini, sehingga datang ke gereja dan menyempurnakan rakaman ini dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan sendiri. Kami yakin ini adalah rencana Tuhan yang sangat baik. Pada pagi ini juga kami bersyukur karena seluruh rakyat negara Malaysia sangat bersukacita karena kami dapat menyemarakan, saling menyemarakan semangat patriotik di kalangan seluruh rakyat dan penduduk masyarakat majmuk Malaysia untuk tarik keramat 31 Ogos 1957 ini, ya Tuhan, pada tahun ini.
dan biarlah kami tetap menanamkan rasa patriotik ini terus menerus sebagai masyarakat mazmuk, sebagai penduduk negara yang tercinta ini, dan biarlah semangat cintakan negara Malaysia ini kekal di dalam sanubari kami masing-masing, dan biarlah kami dapat menumpahkan kasih setia kami terhadap yang amat Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agung dan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang telah dilantik, yang telah dipilih secara demokrasi berparlimen di negara ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat yang turut berbakti dan berkesempatan berbakti bersama dalam kebaktian sepanjang Hari Merdeka ini, dan yang tidak sempat bersama dalam kebaktian online ini, Tuhan juga memberkati supaya kami tetap kuat, tetap teguh, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, tetap berdoa, dan sentiasa bersukacita oleh karena firman-Mu yang kami nikmati dalam kehidupan kami selama ini. Dan biarlah segala puji dan syukur kami hanya berikan kepada Tuhan yang layak ditinggikan. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk strategi kerajaan baru yang di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Tuhan memberkati tim kepimpinan politik persekutuan dan negeri Sabah supaya mereka tetap bersatu untuk menjaga keselamatan, untuk mengekalkan keharmonian negara Malaysia ini, supaya mereka diberikan akal budi dan kebijaksanaan sebagai pemimpin yang telah diamanahkan oleh rakyat dalam demokrasi berparlimen melalui pilihan raya yang sudah berlalu. Walaupun baru saja mereka membentuk jawatan kuasa kepimpinan yang baru, namun inilah kehendak Tuhan kepada bumi Malaysia ini, supaya mereka tetap meneruskan agenda pembangunan negara untuk rancangan Malaysia yang hadapan ini. Dan biarlah Malaysia semakin sebaris dengan negara-negara maju di dunia ini ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai rakyat Malaysia dapat menikmati kemakmuran negara ini pada masa akan datang, dan supaya kami tetap berpeluang memberitakan Injil kebenaran-Mu di bumi Malaysia ini oleh karena pentadbiran yang Tuhan telah berkati melalui pemimpin-pemimpin politik negara Malaysia dan negeri Sabah ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga kami yang terkesan oleh kerana pelbagai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan sebelum ini, yaitu larangan untuk berkumpul di kelayak ramai, larangan untuk memasuki premis-premis kerajaan, larangan untuk mengadakan acara-acara keagamaan dan sebagainya, terlalu menghalang kami dan mengetatkan pergerakan kami, sehingga kami tidak dapat melakukan sebebas-bebasnya pergerakan seperti semula. Namun kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu pada malam ini, supaya kuasa penyakit ini dipatahkan, dihancurkan. Kuasa penyakit COVID ini dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kuasa penyakit COVID ini reda pada masa yang mengikut kehendak Tuhan. Sebab kami merasakan bahwa amat banyak nyawa yang terkorban oleh karena penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami juga sangat terhad pergaulan dan pergerakan kami oleh karena peraturan-peraturan yang berlaku oleh karena kesan daripada penularan COVID-19 ini. Dan inilah kami berdoa supaya kuasa penyakit ini dihancurkan, ditamatkan menurut kehendak Tuhan, bukannya menurut kehendak kami. Demikian kami berdoa juga untuk seluruh perancangan gereja untuk mengadakan rakaman online pada hari Ahad minggu hadapan ini. Tuhan, berkatilah setiap jawatan kuasa, setiap pribadi yang telah dipilih oleh majlis gereja, baik sebagai pendoa, baik sebagai pemain muzik, baik sebagai pembaca firman Tuhan, baik sebagai pengkhotbah, demikian juga bagi jawatan kuasa teknikal untuk rakaman pada minggu hadapan ini. Tuhan, berkatilah supaya mereka diberikan kesehatan yang baik, supaya pada masa minggu hadapan ini kami didapati lebih bersedia
bersedia dan diberikan sukacita damai sejahtera dalam hati kami supaya kami dapat bersama lagi di tempat ini melaksanakan rakaman untuk ibadah 5 hari bulan 9 dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala perancangan keluarga yang terhalang selama ini, Tuhan berkatilah setiap keluarga yang terhalang supaya mereka dapat tetap teguh di dalam iman percaya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah mereka tetap teguh, tidak mudah terganggu pengharapan mereka oleh karena cabaran-cabaran dunia ini, tetapi biarlah seluruh keluarga yang terganggu perancangan mereka oleh karena COVID-19 ini, mereka tetap teguh di dalam pengharapan iman terhadap Tuhan sahaja, dan biarlah mereka dapat mengucap syukur akhirnya oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Yang saya kasihi, saya meminta semua yang ada di rumah ikut bersama-sama berdiri, dan saya akan mengira dengan kiraan 3, dan semua jemaat melaungkan semangat patriotik dengan menyebut merdeka merdeka sekuat-kuatnya, dan akhirnya kita akan menyatakan Malaysia prihatin. Oke? 1, 2, 3. Merdeka!